Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Naam, ismi Putri Arlinda Sari, ana min syu'bah tarbiyatul islamiyah fi Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah Salatijah. Uridu an natakalam an tahtil maudu zikir wa doa atau zikir dan doa sebagai psikoterapi Islam dalam mata kuliah psikologi agama. Baik, langsung saja ya, kita langsung masuk pada materi kita. Baiklah, kita akan langsung masuk pada materi tentang zikir dan doa sebagai psikoterapi religius. Untuk data diri atau profil saya, tadi sudah saya sampaikan bahwa nama lengkap saya adalah Putri Arlinda Sari dengan NIM KKI 23010190356. Untuk alamat saya berada di Sigarut, Rejosari, Bansari, Kabupaten Temanggung. Dan juga kontak WA saya 0814-6673-4723. Nah, langsung kita masuk pada materi. Yang pertama tentang psikoterapi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing berawal atau bermula dari definisi, kemudian objek, dan juga metode. Untuk yang pertama, kita akan masuk pada definisi. Definisi tentang psikoterapi Islam. Apa itu psikoterapi Islam? Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, baik mental maupun fisik, dengan melakukan bimbingan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping itu juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kita lanjut pada objek atau sasaran dari psikoterapi Islam. Adapun sasaran atau objek dalam psikoterapi Islam itu ada 3. Yang pertama mental, kemudian spiritual, dan yang ketiga adalah akhlak. Sebelum lanjut pada kriteria kesehatan mental, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi mental. Nah, mental yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, atau proses yang berasosiasi dengan pikiran tadi, akal dan juga ingatan, seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, picik, tidak dapat mengambil suatu keputusan, bahkan tidak memiliki kemampuan membedakan antara halal dan juga haram, yang bermanfaat dan yang madorot, serta yang hak dan juga yang batil. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44, itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Nah, yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri atau melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, seperti itu ya, kurang lebih tentang mental. Kemudian kita masuk pada kriteria kesehatan mental itu yang seperti apa. Yang pertama adalah efisiensi mental. Kedua adalah pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku. Kemudian integrasi motif-motif serta pengendalian konflik dan frustasi. Yang keempat adalah perasaan dan juga emosi yang sehat dan positif. Yang kelima adalah ketenangan dan kedamaian pikiran. Serta yang keenam adalah sikap-sikap yang sehat. Untuk penjabaran tentang kriteria kesehatan mental ini, yang pertama adalah efisiensi mental, atau dapat digunakan untuk menilai kesehatan mental tentu saja kepribadian yang mengalami gangguan emosional, neurotik, atau tidak
ada kuat sama sekali atau tidak memiliki kualitas ini. Yang kedua adalah pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku. Pengendalian yang efektif selalu merupakan salah satu tanda yang sangat pasti dari kepribadian yang sehat. Kemudian integrasi pikiran dan tingkah laku adalah suatu kualitas yang biasanya diidentifikasikan sebagai integritas pribadi. Yang ketiga adalah integrasi motif-motif serta pengendalian konflik dan frustasi. Kemampuan untuk mengintegrasikan motivasi-motivasi pribadi dan tetap mengendalikan konflik dan juga frustasi sama pentingnya dengan integrasi pikiran dan juga tingkah laku. Yang keempat adalah perasaan dan emosi yang positif dan sehat. Integrasi yang dibutuhkan bagi kesehatan mental dapat ditunjang oleh perasaan yang positif dan demikian juga sebaliknya. Perasaan negatif dapat mengganggu atau bahkan merusak kestabilan. Yang keempat adalah ketenangan atau kedamaian pikiran. Banyak kriteria penyesuaian diri dan kesehatan mental yang berorientasi kepada ketenangan pikiran atau mental yang seringkali disinggung dalam pembicaraan mengenai kesehatan mental. Apabila ada keharmonisan emosi, perasaan positif, pengendalian pikiran, dan tingkah laku, integrasi motif-motif, maka akan muncul ketenangan mental. Yang kelima adalah sikap yang sehat atau sikap-sikap yang sehat. Sikap itu mempunyai kesamaan dengan perasaan dalam hubungannya dengan kesehatan mental. Mempertahankan pandangannya sehat terhadap hidup orang-orang, pekerjaan, atau kenyataan. Nah, kemudian langkah apa untuk menuju kesehatan mental? Nah, ini ada beberapa langkah atau usaha yang mungkin digunakan untuk kesehatan mental kita ke depan. Yang pertama adalah usaha preventif atau usaha mengadakan pencegahan adalah mengurangi bahkan meniadakan sebab-sebab gangguan dan penyakit mental seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang kedua adalah usaha korektif atau usaha perbaikan, pengembalian keseimbangan terhadap gangguan mental maupun penyakit mental melalui terapi. Dan yang ketiga adalah usaha preservatif adalah suatu usaha pemeliharaan, penjagaan agar tetap baik keadaannya sudah seimbang atau keadaan sehat. Kita mundur pada poin yang kedua atau objek yang kedua adalah spiritual dan juga akhlak. Adapun yang dimaksud spiritual yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat, atau jiwa, religius yang berhubungan dengan keagamaan, keimanan, kesolehan, dan menyangkut nilai-nilai yang transendental seperti syirik atau menyekutukan Allah, nifak, fasik, kufur, dan juga lain-lain. Dan atau terhijabnya alam ruh, alam malakut, dan alam gaib. Semua itu akibat dari kedurhakaan dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penjelasan dari Al-Quran, teman-teman nanti bisa membuka di Quran surat An-Nisa ayat 48. Saya hanya akan membacakan tentang artinya. Saya hanya akan membacakan artinya saja. Yang berarti, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang benar. Seperti itu. Berarti spiritual itu yang berhubungan dengan religiusitas atau masalah ruh dan juga semangat jiwa atau ya seperti itu, keimanan, kesolehan, dan lain-lain. Kita masuk pada akhlak. Akhlak yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian, atau sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagai ekspresi dari jiwa. Kita lanjut kepada metode. Apa saja metode yang digunakan dalam psikoterapi Islam? Nah, dilihat dari cara pengambilannya, metode psikoterapi Islam ini didasarkan kepada 4 cara. Yang pertama adalah metode istimbat
kemudian iqtibas, metode istiqra'i, dan memadukan metode komprehensi jami' baina nufus az-zakiyah wal uqud as-sofiyah. Jadi yang dinamakan metode istimbat yaitu diturunkan langsung dari Al-Quran. Kemudian iqtibas yaitu dari hasil ijtihad para ulama. Yang ketiga atau metode istiqra'i yaitu dari penalaran dan hasil penelitian empirik termasuk dari barat sejauh tidak bertentangan dengan semangat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang keempat adalah tadi yaitu metode komprehensi jami' baina nufus az-zakiyah wal uqud as-sofiyah. Nah, dari 4 metode di atas maka didapat metode psikoterapi Islam itu ada 8 ya. Yang pertama adalah al-istishfa bil Quran atau terapi dengan Al-Quran. Kemudian ad-du'a atau terapi dengan doa. Kemudian metode zikir, sholat untuk terapi, mandi terapi, puasa untuk terapi, dan juga metode hikmah yang dibedakan dengan kuhanah atau perdukunan. Yang terakhir adalah metode torikot dan tasawuf. Torikot seperti itu. Kita lanjut pada bab kita tentang zikir dan juga doa. Zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakar, mengingat, yang secara istilahnya adalah perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu keagungannya dalam bentuk yang meliputi hampir semua ibadah, baik itu doa, membaca Al-Quran, menghindarkan diri dari perbuatan zalim dan taat atau berusaha untuk takwa. Yang kedua adalah tentang doa. Ini berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yang berarti memanggil, menyeru, dan juga meminta. Sedangkan menurut istilahnya, doa ini bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahan hati dan juga keikhlasan hati tanpa adanya paksaan akan terkabulnya doa. Nah, zikir dan doa ini ada beberapa poin. Seperti yang pertama adalah perintah berdoa, kemudian fadilah dan juga faidah berdoa, adab berdoa, waktu mustajab berdoa, orang-orang yang doanya terkabul. Nah, seperti itu. Kita mundur ke sesi atau ke poin perintah berdoa. Nah, perintah berdoa. Manusia itu kan pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain atau sesuatu yang lebih dapat melakukan sesuatu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu manusia tentunya meminta pertolongan. Sebagai seorang muslim, layaknya seorang muslim, berdoa adalah suatu yang wajib, yang mencirikan bahwa kita itu menjadi hamba yang lemah yang membutuhkan pertolongan Allah. Untuk penjelasan atau perintah berdoa ini sudah tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Al-Ayah. Nah, oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman, hendaklah menyertakan dalam setiap usaha kita dengan doa kepadanya. Jangan lupa menyerahkan segala usaha yang telah kita tempuh dengan penuh tawakal kepadanya agar Allah senantiasa meridhoinya. Itu adalah perintah berdoa, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian kita lanjut pada fadilah dan juga faidah berdoa. Apa saja fadilah atau faidah berdoa? Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa, ada 6 poin atau ada 6 nggih. Yang pertama adalah menghadapkan muka kepada Allah dengan menunduk. Nah, kita itu salah satu faidahnya, kita bisa bertatap muka dengan Allah dalam keadaan
yang penuh hikmat, dengan penuh ketawaduan, yaitu dengan menunduk. Yang kedua adalah memperoleh naungan dan juga rahmat dari Allah. Jelas ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, siapa saja yang mendekatkan diri pada Allah, bahwasanya Allah juga akan mendekatkan diri lebih dari kita mendekati. Seperti ketika kita mendekati satu langkah, maka Allah akan mendekati satu jengkal, atau satu langkah, maka aku salah. Ya baik, seperti itu ya. Secara ringkasnya atau secara singkatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan kewajiban taat dan menjauhi maksiat, itu jelas. Kemudian menolak bencana atau meringankan tekanannya, karena kita yang memang sudah mendapatkan rahmat atau mendapatkan perlindungan dari Allah, maka bencana yang awalnya akan kita dapatkan itu bisa tertolak atau ya bisa kita hindari. Yang kelima, menjadi perisai untuk menolak bencana, seperti penjelasan poin keempat. Dan yang keenam adalah menghilangkan kegelisahan dan menghasilkan hajat beserta mempermudah kesulitan. Kita anggap saja ketika kita ada masalah, apapun itu, ketika kita meminta, ketika kita curhat ya istilahnya, ketika kita memohon berdoa kepada Allah, itu jelas akan meringankan apa yang ada di bahu kita, apa yang ada di pikiran kita, yang insya Allah ketika kita benar-benar sungguh-sungguh akan dimudahkan segalanya, akan dimudahkan urusannya. Baik, seperti itu singkatnya. Kita lanjut pada adab. Nah, bagaimana adab berdoa dengan baik itu? Ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah ikhlas hati. Jelas, kita harus menyertakan hati dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah khusyuk dan juga tenang, tidak terburu-buru, seakan-akan kita menagih. Ya, seperti itu istilahnya. Yang ketiga adalah dengan suara rendah dan mengharapkan sepenuh hati. Karena ya kita meminta, kita memohon. Kita juga dengan memiliki adab, dengan melirihkan suara kita. Yang keempat, menghadirkan hati, seperti tadi poin pertama. Yang kelima adalah mengulangi beberapa kali dengan tidak berputus asa. Kita tidak jenuh, kita tidak bosan untuk memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwasanya doa kita akan segera terkabulkan. Maka dari itu, kita mengulangi beberapa kali dengan tidak berputus asa. Dan yang keenam, ini jelas sekali, ketika berdoa kita tidak diperkenankan untuk makan dan juga minum. Baik. Untuk selanjutnya adalah waktunya. Kapan sih kita berdoa? Kapan sih kita waktu mustajab untuk berdoa itu kapan? Yang pertama adalah waktu mendengarkan azan. Itu ketika kita azan, kita bisa menjawab sambil berdoa di dalam hati. Kemudian yang kedua, antara azan dan juga iqomah, itu juga sudah jelas. Yang ketiga adalah waktu malam Jumat, karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Waktu sholat Jumat sama waktu sujud terakhir turun pertama nggih. Yang keenam adalah selesai sholat fardu. Nah, ini juga terlihat sepele tapi setiap hari kita lakukan. Yang ketujuh adalah waktu bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah Sayyidul karena sama saja dengan ya bulannya Allah ya, bulan pengampunan. Yang kedelapan adalah waktu malam Lailatul Qadar. Ya jelas Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang 9, waktu khatam Al-Quran, itu juga kita berdoa yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya. Kemudian wukuf di Arafah, ketika minum air Zam-Zam, waktu perang berkecamuk, dan juga waktu ceramah. Waktu ceramah ini bisa diartikan ketika kita mengikuti kajian atau majelis, kita mengikuti ya seperti itu kurang lebih. Nah, untuk mendapatkan hal-hal seperti itu, orang-orang yang terkabul doanya itu yang seperti apa? Yang pertama adalah doanya orang muslim terhadap sesamanya. Kemudian doanya orang yang menghubungkan tali silaturahmi. Yang ketiga adalah doa orang tua terhadap anaknya, doa anak soleh terhadap orang tuanya, doa seorang pemimpin yang adil terhadap rakyatnya, doa orang yang berjasa kepada masyarakat, doa orang dalam keadaan terdesak, doa orang teraniaya, dan doa orang yang bertaubat. Insyaallah golongan orang-orang yang seperti ini
bisa doanya bisa terkabul. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung berkomentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Begitulah penjelasan dari saya tentang zikir dan doa sebagai psikoterapi dalam Islam. Baik, saya akan menambahkan sedikit bahwasanya setelah saya melakukan beberapa wawancara terhadap teman-teman dan juga masyarakat di sekitar saya, orang yang ini masih dalam lingkup orang muslim ya, yang mengerjakan sholat maupun yang tidak tapi tetap muslim, itu merasakan kegelisahan ketika meninggalkan sholat dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, apalagi yang dengan sengaja itu bisa menimbulkan istilahnya kelinglungan atau rasa yang kurang terhadap diri sendiri, kemudian sikap yang kurang baik ya atau kurang elok di masyarakat, dan juga banyak sekali hal yang itu menimbulkan ketidakenakan baik itu secara mental maupun secara fisik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya orang yang memang memiliki kesehatan mental maupun fisik dengan tetap menjalankan ibadah kepada Robnya, dengan tetap menjalankan segala kewajibannya, itu akan berpengaruh sekali dalam kehidupan sehari-hari, terutama di perilaku akhlaknya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.